Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan praktikum radiofotografi 2 dengan materi tentang pembuatan kurva karakteristik. Kita tahu bahwa kurva karakteristik menggambarkan bagaimana respon film atau film screen system terhadap eksposi yang diberikan. Nanti pada praktikum yang akan kita lakukan, kita akan membuat kurva karakteristik dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah melakukan eksposi film dan melakukan pengolahan film. Yang kedua, melakukan pengukuran densitas dengan menggunakan densitometer. Dan yang ketiga adalah plotting kurva menggunakan sensitometri datasheet. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat kurva karakteristik menjadi bagian dari topik sensitometri. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk membuat kurva karakteristik ada 3 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan menggunakan skala waktu, atau dengan menggunakan pesawat sinar X, dan yang kedua dengan menggunakan pencahayaan. Untuk peralatan yang diperlukan, yang menggunakan sinar X, yang pertama adalah kita melakukan dengan skala waktu. Skala waktu itu artinya kita ingin membuat variasi nilai densitas dengan melakukan 10 kali eksposi dengan mengatur waktu eksposinya atau S-nya setengah kV dan MA-nya tetap, sehingga dibutuhkan kaset ukuran 24 kali 30 cm, di mana kaset ini nanti kita bagi menjadi 2 dan masing-masing nanti kita beri 5 kali expose. Kemudian setelah kita lakukan dengan 10 kali expose, baru nanti kita bawa ke kamar gelap untuk dilakukan processing, dan nanti hasilnya berupa variasi nilai densitas yang jumlahnya ada 10 variasi nilai densitas, dan nanti satunya adalah bagian film yang tidak kena sinar X. Kemudian metode dengan menggunakan sinar X adalah yang kedua dengan menggunakan yang namanya step weight atau baji bertingkat, di mana untuk step weight ini ada 2 metode atau 2 bentuk. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah dengan 11 step, dan yang satunya lagi adalah 21 step. Semakin banyak stepnya, nanti variasi nilai kehitamannya atau densitasnya akan lebih baik dibandingkan yang 11 step. Kemudian yang ketiga dengan sistem pencahayaan, berarti kita menggunakan alat yang namanya sensitometri. Di alat sensitometri ini nanti kita tinggal memasukkan film yang kita ambil dari box, kemudian kita masukkan ke alat sensitometri, nanti akan dilakukan pencahayaan dan nanti akan bisa dihasilkan variasi nilai densitas. Untuk metode yang pertama, kita membuat kurva karakteristik dengan menggunakan sumber radiasinya sinar X. Kembali lagi, yang diperlukan adalah kaset yang berisi film ukuran 24 kali 30, kemudian PB yang digunakan untuk memberikan pembatas luas lapangannya supaya nanti tidak terjadi hamburan, kemudian pesawat sinar X, kemudian processing film, dan nanti yang terakhir adalah densitometer untuk mengukur variasi nilai densitas. Yang pertama adalah kita
letakkan kaset yang berisi film di atas meja pemeriksaan, ya, karena nanti kita akan melakukan variasi eksposi atau 10 kali eksposi, maka nanti satu kaset ini kita bagi dua, ya, dengan masing-masing mendapatkan 5 kali eksposi. Kemudian kita atur luas lapangannya, ya, seluas separuh kaset, ya, dan lebarnya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 cm, ya, sehingga nanti kita bisa lakukan sebanyak 5 kali eksposi untuk separuh kaset itu. Kemudian untuk supaya tidak terjadi hamburan, bagian film yang tidak terkena X-ray kita tutup juga dengan lapisan PB, ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah siap, kemudian kita atur faktor eksposinya, ya, QV-nya. Kita ingin menghasilkan nilai densitasnya 1, sehingga QV-nya kita atur dengan QV yang 40, dengan MA-nya 100, S-nya mulai dari 0,01, ya, sampai kelipatannya, ya, sampai 10 kali ekspos. Setelah kita ekspos yang pertama, untuk ekspos selanjutnya adalah dengan cara kita menggeser dulu, ya, kaset itu ke atas supaya nanti kita bisa melihat ada batasan atau jarak antara ekspos yang pertama dengan ekspos yang kedua. Setelah kita beri jarak, maka kita turunkan PB yang bawah, kemudian yang PB yang di atas kita naikkan, sehingga nanti kita bisa lakukan bagian film yang kita ekspos untuk yang kedua. Kemudian QV-nya tetap, MA tetap, S-nya berarti kita kalikan 2 dari 0,01 menjadi 0,02, ya, kita ekspos. Jadi posisi cupnya tidak bergerak, tidak bergeser, yang digeser hanya pembatas PB-nya, supaya kita bisa mengatur jarak antar masing-masing ekspos itu. Misalkan ini ekspos yang kedua, kemudian ekspos yang ketiga, sama caranya, berarti kita geser dulu kasetnya, kita beri space atau jarak antar ekspos yang kedua dengan yang ketiga. Kalau sudah, kita turunkan, yang di atas kita naikkan, ya, sampai nanti sebelah sini nanti dapat 5 kali ekspos. Setelah itu nanti kita berpindah, bagian film yang sudah kena ekspos kita tutup, dan bagian yang belum kita ekspos kita atur untuk mendapatkan 5 kali ekspos yang lain. Caranya sama seperti yang pertama dan selanjutnya tadi. Ini ekspos yang ke-6. Kemudian kalau sudah kita ekspos, kita turunkan saja atau kita naikkan dulu, ya. Terus baru nanti PB-nya kita turunkan, terus yang dari atas kita naikkan sampai 10 kali ekspos dengan S yang bervariasi. Kalau sudah semuanya sudah kita ekspos, baru nanti kaset itu kita bawa ke kamar gelap, kita ambil filmnya dan kita proses di larutan otomatik atau larutan manual. Ya, setelah itu baru nanti hasilnya berupa variasi nilai eksposi sebanyak 10 sesuai dengan 10 kali ekspos tadi, dan selanjutnya nanti kita akan ukur dengan menggunakan densitometer. Ya, itu ya metode yang pertama. Kemudian untuk metode yang kedua masih dengan menggunakan radiasi sinar X adalah dengan menggunakan step bed, ya, step bed atau baji bertingkat. Ada 2 bentuk, ada yang 11 tingkat, ada yang 21 tingkat, ya. Kemudian yang lain adalah masih sama, kita butuh kaset yang berisi film ukuran 24 x 30
dan seperangkat pesawat sinar X serta processing film, dan juga nanti alat untuk mengukur variasi nilai densitas yaitu densitometer. Langkah yang pertama adalah kita isi ya kaset dengan film, kemudian kita letakkan di atas meja pemeriksaan. Kita ambil step bed dengan 21 step, kita taruh di pertengahan dari kaset tersebut ya. Setelah itu kita atur luas lapangannya, di mana luas lapangannya itu seluas step bednya ya, dan diupayakan CP-nya di antara 21 step, berarti di antara 11 dan 12. Ya, jadi masih tetap diupayakan ada sisa luas lapangan untuk membedakan nanti bagian film yang kena sinar X dengan yang tidak kena sinar X. Setelah kita atur FFD-nya, kita atur 100 cm ya. Kemudian faktor eksposinya kita atur dengan QV 43 ya, atau 45, masnya dibuat 5 ya, MH 100, S-nya 0,05. Setelah itu nanti kita expose. Setelah kita expose, nanti kaset kita ambil, kita bawa ke kamar gelap dan kita processing ya, kita ambil film, kita proses baik itu dengan automatic processing maupun dengan manual. Dan nanti apabila hasil dari variasi nilai densitasnya kurang menunjukkan tingkatan atau gradien nilai densitas, kita nanti bisa buat lagi dengan mengatur faktor eksposi yang berbeda ya, sehingga harapannya ketika nanti kita bisa membuat kurva karakteristiknya bisa menunjukkan variasi nilai densitas yang cukup baik ya, karena memang perlu beberapa kali faktor eksposi yang berbeda untuk mengetahui bentuk kurva karakteristiknya. Saya kira itu ya yang metode yang kedua. Untuk metode yang ketiga dari pembuatan kurva karakteristik adalah dengan menggunakan sistem pencahayaan atau fotografi ya, sehingga karena kita melakukan sistem pencahayaan, film harus kita ambil dari kotak film, maka kalau dilakukan di luar kamar gelap nanti dikhawatirkan filmnya akan terbakar dan tidak bisa dipakai, sehingga kegiatan ini dilakukan di dalam kamar gelap ya, dengan pencahayaan menggunakan safety light. Alat yang digunakan yang pertama adalah sensitometer ya. Sensitometer ini di dalamnya ada pencahayaannya yang nanti ketika film ditaruh di dalam alat sensitometer kemudian ditutup, kemudian kita tekan, nanti akan terjadi pencahayaan. Kemudian film yang akan kita expose, jadi film yang belum diproses, kemudian processing film ya otomatis, dan terakhir nanti adalah densitometer ya. Cara yang perlu dilakukan adalah kita ambil film ya dari dalam box, kemudian kita taruh film itu di alat sensitometer ya sampai batas filmnya menempel di pinggir dari alat sensitometer. Setelah itu baru nanti alatnya ini kita tutup ya, kemudian pertengahannya ini kita tekan, nanti akan terjadi expose ya. Expose itu menunjukkan ada pencahayaan yang keluar dari alat sensitometer dan mengenai bagian film ya yang ada di dalamnya itu. Setelah itu film itu nanti kita proses ya di
kamar gelap, baik itu pakai automatic processing atau manual processing. Dan setelah dikeringkan nanti hasilnya seperti ini ya, ada variasi nilai densitas, jumlahnya ada 21 step variasi nilai densitas. Dan supaya kita efektif, sebaiknya satu film itu kita expose di 4 sudut, supaya kalau misalkan satu tidak terlihat ya, atau hasilnya kurang memuaskan, kita bisa dapatkan di sisi yang lain ya. Setelah menghasilkan variasi nilai densitas seperti ini, baru nanti kita ukur masing-masing step dengan menggunakan alat densitometer ya. Kemudian hasil nilai densitas itu nanti kita tuangkan di dalam kertas sensitometri sheet ya, di mana ini nanti kita bisa tulis nilai densitas masing-masing step di sini ya. Ada 21 step di sini, kemudian nanti kita bisa gambarkan dari sini. Ini adalah stepnya dari step 1 sampai step 21, sedangkan yang sumbu Y-nya di sini adalah nanti nilai densitas yang dihasilkan. Sehingga nanti akan bisa kita peroleh gambaran kurva karakteristik ya, seperti huruf S. Nah ini kita bisa menggunakan kertas sheet ini yang standarnya, atau kalau tidak memungkinkan ya kita bisa pakai milimeter block ya, kertas milimeter block untuk mengganti sensitometer sheet ini. Karena ini ada, ya sebaiknya pakai kertas yang standar ini ya. Saya kira itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pengukuran variasi nilai densitas yang sudah dihasilkan dengan menggunakan metode pencahayaan atau fotografi ya. Film ini ada 4 ya, hasil menggunakan alat sensitometri. Sebelumnya saya sampaikan dulu alat densitometer ya. Densitometer ada beberapa bentuk ya. Pada prinsipnya itu densitometer bisa menggunakan baterai atau dengan menggunakan power supply-nya arus listrik. Kemudian di sini ada tombolnya, ada off, ada zero, ada on atau next. Off itu berarti untuk mematikan, zero itu mengkalibrasi supaya ketika alat ini akan digunakan posisi nilainya adalah 0.00. Kemudian on ini menunjukkan nanti hasil pengukurannya di posisi on. Yang pertama adalah kita on-kan dulu ya, nanti di tombol sini akan di tampilannya akan terlihat proses kalibrasi dulu. Kalau sudah, untuk memulainya kita pastikan bahwa nilainya adalah 0 dulu. Nah, di sini sudah menunjukkan 0.00, berarti alat densitometer ini siap digunakan. Kemudian cara menentukan nilai densitasnya, bahwa di sini ada 21 step 1 sampai step 21, mulai dari densitas yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, ini film yang sudah kita hasilkan variasi nilai step ada 21. Ini ada garis bantu. Garis bantu itu menunjukkan nanti batas kotaknya ya. Di tengahnya ada angka stepnya. Ini step 1, kemudian step 2, seterusnya sampai di sini ada step 21. Sehingga nanti ketika kita mengukur nilai densitas, kita letakkan bulatan pada densitometer itu pada di antara batas kotaknya ini ya, di angka, pas di angka. Contohnya yang pertama kita kalibrasi dulu. Ya. Yang pertama kita ukur ya, di tengah ini bulatannya.
0,24. Sebaiknya 3 kali ya, supaya hasil datanya akan sama nanti. Kemudian yang kedua 0,25, 0,27, yang ketiga, yang keempat 0,30, kemudian yang kelima 0,35, yang keenam 0,46, yang ketujuh 0,55, yang kedelapan 0,71, yang kesembilan 0,91, yang ke-10 1,15, yang ke-11 1,38, yang ke-12 1,62, yang ke-13 1,80, yang ke-16 15 ya, 14 1,95, ya 14 1,95, 15 2,03, ke-16 2,09, 17 2,12, 18 2,14, 19 2,15, 20 2,16, 21 terakhir 2,16 ya. Jadi dari 21 step sudah kita ukur ya nilai densitasnya dan menghasilkan nilai densitas yang step pertama adalah step yang paling putih dari 0,24 seterusnya sampai step 21 2,16, artinya ada kenaikan nilai densitas setiap step ya. Dari data ini nanti selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam kertas sensitometer sheet tadi ya di sini. Nah, nanti yang data 1 sampai 21 ini kita masukkan ke sini. D garing S ini densitas per strip ya, per step, atau D garing S berarti densitas per step. Jadi step 1 nilai densitas berapa, step 2 berapa, seterusnya sampai 21. Nah, nanti ini adalah stepnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 21. Terus ini adalah nilai densitasnya ya. Nanti tinggal dimasukkan di tiap step 1 dikasih titik-titik, nanti setelah itu dihubungkan dengan suatu garis menunjukkan kurva karakteristik. Kemudian yang di sini ini bisa menentukan
berapa nilai Dmax-nya, Dmin-nya, gradiennya. Jadi dari kurva ini kita nanti bisa menentukan ya kontrasnya, gradiennya dan seterusnya dari kurvanya. Jadi setelah dimasukkan hasil pengukuran densitas ke step 1 sampai step 21 pada kertas sensitometri datasheet ini, nanti melihatnya di sumbu X ini menunjukkan banyaknya step. Jadi ini yang di atasnya ada tulisan step, berarti ini step 1, step 2, step 3, step 4, 5 dan seterusnya sampai 21 step. Sedangkan yang bawah ada angka 0, 2, 4, 6, 8 ini menunjukkan log relatif exposure yang digunakan untuk ketika kita menggunakan variasi waktu exposure ya. Nah, sekarang karena kita pakai sensitometri berarti pakai step, berarti yang kita pakai adalah yang di atasnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau untuk menentukan posisi 0,24 berarti kita lihat bahwa yang sumbu Y-nya adalah menunjukkan nilai densitas. Ya, nilai densitas ini 0 di sini, terus ini 2 ini artinya 0,2 ya, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, terus di sini 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 dan seterusnya. Ya, sehingga kalau yang pertama 0,24 berarti di sini ada 0, 0,2, 0,4 berarti di sini 0,2, ini adalah 0,3 berarti 0,24 start di sini ya. Di sini untuk yang step 1, step 2 di sini 0,25 berarti ini 0,2, ini 0,3 berarti hampir mendekati dengan 0,24 ya, kita anggap sama lah ya. Kemudian step yang ketiga 0,27 lebih naik sedikit mendekati dengan 0,3 ya. Seterusnya nanti kita kalau sudah dapat 21 step, nanti kita hubungkan step 1 ke step 2, kemudian step 2 ke step 3, terus misalnya step 4-nya 0,3 berarti adanya di sini, agak naik berarti. Nah, terus yang keempat, yang keempat yang di sini. Ya. Terus yang kelima 0,35 berarti di antara 0,35 dan 34 ya di sini ya. Terus 6 0,46 berarti hampir mendekati ke 5. Nah, berarti nanti kita tarik garis naiknya. Berarti nanti semakin banyak stepnya ya. Ini sudah kita tentukan titik-titiknya dari masing-masing nilai densitas dari setiap step. Kemudian kita rangkai menjadi suatu garis ya dari tiap titik itu, mulai dari step 1, step 2, step 3, 4, 5, 6, kemudian selanjutnya ke 7, seterusnya nah, jadi menghasilkan suatu bentuk kurva ya. Kurva karakteristik artinya kurva yang menunjukkan spesifikasi dari hasil nilai densitas pada film yang diberikan ketika dilakukan eksposi baik dengan menggunakan sinar X maupun dengan pencahayaan. Hasilnya seperti ini. Setelah itu nanti kita bisa tentukan dulu nilai Dmax sama Dmin-nya ya, untuk nanti kita bisa menentukan daerah strike hole ya. Mungkin ini daerah basic fault, kemudian daerah 2 ya, kemudian straight hole,
terus daerah solder, nanti sampai Dmax gitu ya. Dmax baru nanti dia akan turun daerah solarisasi. Nah, di sini nanti kamu harus tentukan dulu tentang densitas maksimum ini. Setelah kita tentukan titik-titik dari masing-masing step, kemudian kita tarik garis ya dari step 1 sampai step 21. Kemudian untuk menentukan daerah threshold-nya, caranya kita menarik garis ya, tarik garis mulai dari step tertinggi sampai yang step yang terendah untuk menentukan Dmax sama Dmin-nya. Kita tarik garis seperti ini ya. Kemudian nanti kita tentukan titiknya setelah di garis itu yang bersinggungan, yang di atas sama di bawah. Di sini ditunjukkan pada step yang ketiga, sedangkan yang tertinggi itu pada step yang ke-13. Ketika kita tarik nilai densitasnya berarti pada 1,8, yang di sini berarti pada nilai 0,46 ya. Ini step 7 0,55 ya, 0,55 sama berarti Dmax-nya pada 1,13 ya, 1,3 ya, 1,8, sedangkan Dmin-nya pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0,55. Kemudian kalau mau diturunkan ke bawah berarti ini step ke-13 sama ke itu. Kalau mau ke dikonversi ke log relative exposure berarti dinilai ini 1,8 dengan 10,9 ya. Tarik satu ke sini. Ini berarti latitude. Ini berarti kontras. Ya, jadi itu tadi proses untuk membuat kurva karakteristik ya. Harapannya dari yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh mahasiswa sekalian, dan akhir dari proses pembuatan kurva karakteristik adalah kita mendapatkan bentuk kurva karakteristik yang diperoleh dari menentukan variasi nilai densitas ya, dengan menggunakan 3 metode tadi, menggunakan variasi waktu expose, menggunakan step weight, dan yang ketiga dengan menggunakan alat sensitometer ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.